soal industri Maamin begitu ya. Ini kalau kita lihat untuk PT Hutton sendiri begitu ya sudah 31 tahun berdiri begitu ya sebagai pelopor lokal Indonesia begitu. Dari sisi kebun anggur yang ada di Singaraja tadi ya kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar hingga meja-meja makan dan di juga hotel-hotel restoran ternama. Tapi jika kita berbicara saat ini begitu ya di tengah tantangan global Pak Ray, ini bagaimana sih sebenarnya menurut kacamata Anda industri minuman dan khususnya begitu ya yang berkelanjutan berkembang saat ini? Iya, jadi kebetulan kami kan market kami adalah untuk turis ya. Kita ada di Bali, kita mulai industri kita di tahun 1994 dan kita lihat bahwa setelah COVID ini turis juga ya kedatangan turis di Bali semakin meningkat gitu. Jadi untuk produk kami sendiri ya kalau kita lihat dari penjualan 2022, 2023, 2024 sampai ke Q1 2025 itu selalu ada peningkatan meningkat penjualan kami ya. Oke, baik. Melihat begitu ya perjalanan panjang dari Hutton Bali kan tentu ada banyak dinamika yang terjadi begitu ya. Namun kalau di luar performa bisnis nih Pak Ray sendiri begitu ya, industri ini kan sebenarnya juga mengalami pergeseran preferensi begitu. Tapi kalau misalkan kita lihat hari ini secara general begitu ya, seperti apa sih Pak sebenarnya arah tren industri minuman terutama dari sisi keberlanjutan dari produk lokal itu sendiri? Iya, kalau kami di Hutton karena kita juga fokus ya dengan sustainability, kita sudah melakukan beberapa activity ya, beberapa aktivitas yang kita lakukan di antaranya adalah kita bekerja sama dengan komunitas namanya Maludong. Maludong itu komunitas Maludong itu sudah ada di Bali selama 17 tahun, di mana kita di advice ya bagaimana caranya memisahkan sampah dan bagaimana kita mengolah sampah organik kita. Itu yang kita lakukan sendiri. Kemudian kita juga bekerja sama dengan PT Bebas dari Sampah, itu yang mengolah sampah residu kita. Dan juga untuk energi yang kita punya, energinya, kita juga bekerja sama dengan Nusa Solar namanya, di mana mereka memasang solar panel di kantor kita. Kemudian kita kontrak selama 15 tahun. Nah, itu yang kita lakukan di bidang sustainability ya. Jadi dengan perubahan tren tersebut begitu ya, ini kan kalau kita lihat pelaku industri tentu dituntut juga lebih adaptif, ya kan? Dan tapi bukan hanya tumbuh juga Pak Ray, tapi juga ada nilai rasa tanggung jawab gitu ya. Bagaimana Hutton Bali ini menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan juga komitmen pada prinsip keberlanjutan? Ya, itulah salah satunya karena kita ngelihat di Bali kan kita ngelihat sekarang permasalahan adalah ada permasalahan sampah dan permasalahan lalu lintas ya. Jadi kita berusaha dari Hutton Bali bagaimana kita ikut berkontribusi dengan memecahkan masalah ini terutama masalah sampah dengan hal-hal tersebut yang kita lakukan ya. Baik. Ini termasuk juga kalau misalkan kita lihat komitmen pada sustainability tentu juga menyentuh dari banyak aspek begitu ya, mulai dari kebun anggur hingga pengemasan. Ini bagaimana implementasinya dari prinsip keberlanjutan dari PT Hutton itu sendiri? Iya, kalau kita lihat dari mulai kebun lah, bagaimana kita menggunakan seperti kompos gitu, hal-hal seperti itu. Kemudian dengan drip irrigation, bagaimana untuk menggunakan air lebih optimum ya. Kemudian di pabrik misalnya seperti apa yang kita lakukan, dulu kita menggunakan earth filtration namanya, sekarang kita rubah menjadi cross flow filtration, di mana cross flow filtration itu tidak ada limbah ya. Mereka akan melakukan, kita misalnya mau filter dari satu tangki ke tangki yang lain, itu akan jalan secara otomatis. Setelah blok dia akan melakukan backwash seperti itu, jadi tidak ada limbah sama sekali. Nah, itulah yang kita lakukan di Hutton begitu. Oke, artinya memang tadi yang Anda sebutkan begitu ya, itu kan banyak sekali praktik keberlanjutan yang memang terbantu akhirnya adanya efisiensi oleh perusahaan. Ini seberapa besar efisiensi dengan keberlanjutan dari yang Anda lakukan tadi? Iya, dari segi efisiensi misalnya seperti tadi. Dulu kita punya sampah misalnya.
Nah, itu kita punya pihak ketiga yang mengambil sampah kita bayar bulanan ya. Tapi setelah kita pilah, kita olah sendiri organiknya, kemudian yang tersisa cuma sedikit. Jadi cost kita menjadi lebih kecil ya untuk sampah tersebut. Kemudian yang kedua kita ada dengan solar panel itu. Dengan usaha solar kita kontrak, di mana kita membayar 25% lebih murah daripada tarif yang kita bayar ke PLN. Nah, itu menjadikan ya keberlanjutan, dan juga dari cost juga kita lebih murah. Lebih murah. Terus seperti tadi saya bilang filter, kalau dulu kita beli filternya atau pad filternya itu blok kita ganti, sekarang kita ganti pakai cross flow filtration, kita nggak ganti-ganti. Cross flow itu bisa 10 tahun, kita nggak perlu ada pergantian gini ya filternya gitu. Oke, artinya memang konsep sustainability ini tidak menjadi beban tambahan begitu ya, malah justru bisa menjadi nilai tambah bagi perusahaan yang juga meningkatkan daya saing, terutama untuk Hutton sendiri. Iya. Jadi memang pertama mungkin upaya ya, mungkin ada beberapa hal seperti misalnya cross flow, mungkin itu investasinya di awal lebih banyak, tapi hal-hal yang lain malah kita nggak perlu investasi gitu, dan kita bisa menekan cost kita. Oke. Tapi dari secara industri begitu ya, industri minuman begitu kan, dengan semakin banyaknya brand internasional yang tentu saja banyak yang mengusung nilai serupa begitu. Jadi artinya kan kompetisi juga tidak bisa terelakkan ya Pak Ray. Tapi dalam konteks ini sendiri begitu ya, bagaimana Hutton memosisikan keunikan produk lokalnya di tengah gempuran brand-brand global? Ya mungkin mereka sangat peduli dengan sustainability di negaranya dia sendiri. Tapi untuk sampai di Indonesia, kan dia sudah tidak sampai tangannya ke sini gitu ya. Misalnya katakanlah seperti kita punya botol, kita bisa reuse ya, kemudian recycle. Tapi kalau produk import, mereka kan tidak punya fasilitas seperti itu di sini. Belum misalnya lagi carbon footprint-nya ya, mereka bawa dari luar ke sini, kan jelas lebih besar daripada kita di sini. Nah, jadi sebenarnya kalau kita di sini kita bisa melakukan sendiri. Mungkin di negaranya dia bisa dia lakukan pengolahan dan lain sebagainya, tapi sampai di sini mereka sudah tidak bisa melakukan karena sudah tangan kedua atau tangan ketiga kan. Ya, jadi kalau secara kompetitif di sustainability, sebenarnya kita lebih sustainability karena kita ada di sini gitu loh. Di negara kita sendiri. Iya, kita sendiri, dan kita masih langsung ke produk kita misalnya kita recycle, kita reuse, bisa langsung di sini. Tapi kalau produk impor kan mereka nggak bisa lakukan di sini kan. Mereka misalnya dari Eropa misal kirim ke sini, barangnya setelah di sini kan yang jual di sini pedagang, bukan mereka, tangan mereka nggak nyampe ke sini gitu loh. Makanya kalau sebenarnya kita lebih bisa konsisten di sini. Yang tidak perlu diragukan lagi. Iya, tidak perlu diragukan. Pak Ray,